Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PJOK pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua pada hari ini kita akan belajar mengenai bela diri pencaksilat. Berbicara mengenai bela diri pencaksilat merupakan olahraga asli Indonesia yang perlu dilestarikan. Nah, sampai hari ini perkembangan bela diri pencaksilat makin menurun akibat dari banyaknya masuk bela diri dari luar. Contoh seperti karate, kempo, taekwondo, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus, mari kita tetap melestarikan bela diri pencaksilat yang notabene adalah asli daripada olahraga yang ada di Indonesia itu sendiri. Menganalisa, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik bela diri. Yang pertama, taktik penyerangan dalam bela diri pencaksilat. Taktik penyerangan adalah upaya mengalahkan lawan selama dalam pertandingan yang dilakukan dengan cara menyerang lawan terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan kegiatan bela diri atau dalam pertandingan yang dilaksanakan selama ini, setiap para atlet harus dilatih dulu atau mengikuti perguruan-perguruan pencaksilat yang ada di sekitarnya. Nah, dalam pelatihan bela diri itu tentu di sana akan dilatih, akan digodok sedemikian rupa. Dan jangan lupa bahwa bela diri memiliki ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Anak-anak sekalian, dalam kegiatan olahraga pencaksilat, tentunya yang pertama adalah kita harus tahu bagaimana menyerang lawan. Dalam menyerang ini ada dua hal. Yang pertama, serangan langsung dan serangan tidak langsung. Nah, tentunya serangan langsung ini upaya untuk mengalahkan lawan yang dilakukan dengan cara langsung menyerang pada sasaran. Kemudian yang kedua, serangan tidak langsung. Serangan tidak langsung, sasaran tidak langsung adalah serangan yang dilakukan secara tidak langsung pada sasaran yang diinginkan. Artinya, sebelum melakukan serangan pada sasaran, pesilat melakukan gerakan-gerakan awal untuk mengecoh lawan sehingga posisi lawan berubah dan selanjutnya. Nah, biasanya dalam kegiatan bela diri ada biasa gerakan-gerakan yang tidak langsung seperti mengecoh lawan, mungkin tarik bunga, bikin posisi, lihat kuda-kuda, putar badan, bahkan ada yang salto. Nah, itu serangan-serangan yang tidak langsung untuk mengecoh lawan sehingga lawan bingung dari segi mana dia akan menyerang. Yang kedua, menganalisis strategi dan taktik bertahan dalam bela diri pencaksilat. Taktik bertahan adalah usaha menghindari, memantapkan serangan lawan yang dilakukan
Anak-anak sekalian, dalam pelaksanaan menghindari atau mementakkan serangan lawan yang dilakukan, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah elakan. Elakan atau elakan bawah. Jadi ada dua, ada elakan, ada tiga, ada elakan atas, elakan bawah, dan elakan samping. Perlu diketahui bahwa taktik pertahanan merupakan suatu siasat yang dilakukan kepada lawan. Nah, dalam seorang atlet, berarti harus tahu bagaimana mengelak. Apakah mengelak atas, apakah mengelak bawah, atau elakan samping. Elakan atas mengelak diri dari serangan pada bagian atas, dan elakan bawah mengelak diri dari serangan pada bagian bawah. Kemudian elakan belakang mengelak diri dari serangan lurus, depan, dan samping. Kemudian elakan samping. Nah, elakan-elakan ini harus dikuasai oleh seorang pesilat, sehingga dari segala penjuru serangan lawan bisa mengelak. Yang bagian B, hindaran. Hindaran hadap, hindaran sisi, hindaran angkat kaki, hindaran kaki silang. Nah, elakan ini hampir berkaitan dengan hindaran. Nah, setiap pesilat harus tahu menghindar dari serangan lawan yang sasarannya kepada lawan itu sendiri. Oleh sebab itu, hindaran ada beberapa bagian. Yang pertama, hindaran hadap. Tentunya sebagai pesilat harus berhadapan dengan lawan. Kemudian ada hindaran sisi. Sewaktu kita ada di sisi lawan. Berikut hindaran angkat kaki dan hindaran kaki silang. Nah, semua ini yang harus dimiliki oleh seorang pesilat. Bagian C adalah tangkisan. Kita bersama bahwa tangkisan adalah usaha pembelaan yang dilakukan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan lawan. Di sini ada pembagian tangkisan satu tangan, tangkisan dua tangan. Itu wajar dalam pesilat. Tangan itu adalah menjadi suatu senjata yang dilakukan, yang diserangkan oleh kepada sasaran. Oleh sebab itu, anak-anakku yang saya banggakan, memang dalam suatu pertandingan bela diri, tangkisan ini yang sangat penting, karena dari segala penjuru sisi tubuh kita ada serangan, sehingga kita harus tahu menggunakan tangkisan, apakah tangkisan satu tangan, apakah tangkisan dua tangan, apakah kita tangkisan tangan atau tangkisan kaki. Itu yang harus dikuasai oleh seorang pesilat. Kemudian bagian E, taktik bertahan. Bertahan pasif adalah taktik yang dilakukan dengan cara melakukan hindaran atau tangkisan terhadap serangan lawan. Ini ada pembagiannya.
ada 3. Yang pertama, hindaran sambutan. Nah, bagaimana akan berlakunya yang dikatakan hindaran sambutan? Tentunya semua pukulan harus kita sambut dengan tangkisan. Semua pukulan harus kita hindar agar tidak kena sasaran atau tidak mendapat poin bagi lawan kita. Kemudian yang kedua adalah jemputan. Setiap pesilat sedapat-dapatnya sebelum lawan menyerang, kita harus lebih dahulu agar kita terlebih mendapat poin. Karena itu dalam pertandingan, jadi kita harus ada jemputan serangan. Yang ketiga adalah ganjalan. Tentu dalam pertandingan, dalam latihan pencaksilat banyak yang didapati, yang ditemukan, yang dirasakan oleh ganjalan-ganjalan yang ditemukan pada saat berlatih atau pada saat bertanding. Yang kedua, bertahan aktif atau pancingan. Nah, dalam melaksanakan kegiatan bela diri atau dalam bertanding, tentunya ada yang dikatakan gerakan-gerakan pancingan untuk mengecoh lawan agar kita dapat masuk memukul lawan dan kita mendapat poin. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, dalam mata pelajaran pencaksilat saat ini, bisa Anda melihat atau mencari kegiatan-kegiatan pencaksilat yang ada di Indonesia. Yang saya tahu yang pesat berkembang olahraga bela diri pencaksilat adalah yang ada di Surabaya. Di sana banyak kegiatan atau banyak dibuka perguruan-perguruan pencaksilat yang masih asli. Kalau kita di sekitar ini sudah hampir punah. Bahkan pernah lalu untuk FDP akan ditampilkan, tidak ada yang mendaftar. Mengapa? Karena tidak ada lagi yang mengajar atau dikatakan itu perguruan yang ketinggalan. Sebenarnya itu adalah asli khas Indonesia. Anak-anakku, inilah materi kita hari ini, yaitu mengenal strategi dan taktik dalam bela diri pencaksilat. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.